Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Risnayanti dengan NIM 90500121002 dari jurusan Perbankan Syariah. Oke guys, mungkin ini video terakhir dari mata kuliah Ekonomi Moneter Islam, dan pada kali ini saya akan membahas mengenai ekonomi moneter Islam di masa depan. Adapun materi pertama mengenai kelemahan sistem moneter saat ini. Yang pertama, ketidakstabilan nilai. Nilai uang seringkali tidak stabil karena faktor ekonomi dan kebijakan moneter yang kompleks. Yang kedua, inflasi dan deflasi. Inflasi dan deflasi dapat menghancurkan nilai uang dan merugikan masyarakat. Yang ketiga, spekulasi dan manipulasi. Sistem moneter mengizinkan spekulasi dan manipulasi yang dapat merugikan ekonomi secara keseluruhan. Dan yang terakhir, ketergantungan pada pihak ketiga. Bank sentral dan lembaga keuangan dapat membuat sistem rentan terhadap kegagalan dan krisis finansial. Selanjutnya, peluang uang emas sebagai mata uang global. Uang emas bisa menjadi alternatif yang stabil dan lebih dapat dipercaya dalam sistem moneternya. Yang kedua, keuntungan uang emas. Uang emas dapat melindungi nilai dari inflasi, deflasi, dan manipulasi keuangan. Selanjutnya, perspektif digital banking dalam perspektif Islam. Penerapan teknologi digital dalam perbankan dapat diatur sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Selanjutnya, tentang mendorong pertumbuhan ekonomi baru. Pertama, peran modal syariah. Modal syariah dapat mendorong investasi yang berdampak sosial dan lingkungan positif. Yang kedua, pengembangan industri halal. Industri halal dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi dan eksplorasi pasar global. Yang ketiga, peningkatan akses keuangan. Meningkatkan akses keuangan bagi masyarakat yang tidak terlayani oleh sistem perbankan konvensional. Selanjutnya, mengenai riset dan inovasi dalam ekonomi moneter Islam. Yang pertama, riset mendalam. Yang kedua, pelatihan keuangan syariah. Yang ketiga, kemitraan pelaku industri. Dan yang terakhir, pengembangan teknologi finansial. Dalam hal ini, untuk pengembangan teknologi finansial yang sesuai dengan prinsip syariah dapat memperluas akses keuangan bagi masyarakat. Selanjutnya, transformasi keuangan syariah. Industri keuangan syariah dapat menjadi pemain utama dalam pertumbuhan ekonomi global. Perkembangan mata uang digital dalam perspektif Islam. Bagaimana Islam memandang perkembangan mata uang digital seperti cryptocurrency dan blockchain. Selanjutnya, revolusi pembayaran berbasis ponsel. Bagaimana teknologi pembayaran berbasis ponsel ini dapat mempercepat inklusi keuangan bagi masyarakat luas. Adapun tantangan dalam implementasi ekonomi moneter Islam. Yang pertama, kesadaran dan pendidikan. Perlu meningkatkan kesadaran dan pendidikan tentang prinsip-prinsip ekonomi moneter Islam. Yang kedua, regulasi yang mendukung. Perlu adanya regulasi yang mendukung dan mampu memberikan kepastian hukum bagi praktik ekonomi moneter Islam. Yang ketiga, penerimaan global. Tantangan untuk mendapatkan penerimaan dan pengakuan global terhadap prinsip ekonomi moneter Islam. Dan yang terakhir, perubahan mindset. Mengubah mindset dan cara pandang dalam sistem ekonomi yang sudah mapan menjadi tantangan yang perlu dihadapi. Materi terakhir mengenai menyongsong masa depan ekonomi moneter Islam. Pertama, optimisasi teknologi. Optimalkan penggunaan teknologi untuk memperkuat ekonomi moneter Islam dan menyediakan layanan keuangan yang lebih baik. Yang kedua, kolaborasi global. Kolaborasi antar negara dan lembaga keuangan untuk memperkuat infrastruktur keuangan syariah global. Dan yang ketiga, peningkatan literasi keuangan. Meningkatkan literasi keuangan untuk memperluas pemahaman dan partisipasi dalam sistem ekonomi moneter Islam. Itu saja materi yang sempat saya sampaikan pada video terakhir ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.